Di alur cerita film kali ini ya, Mimin akan membawakan sebuah cerita tentang gadis 9 tahun diruda paksa alias digilir oleh 4 pria bejat. Namun cerita ini kita akan fokuskan kepada anak terduga pelaku yang berjuang mati-matian membela ayahnya di pengadilan. Apakah benar ayahnya itu terlibat atau tidak? Oke, bagaimanakah latar belakang, isi, dan kesimpulan ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Ayo, let's go! Diawali dari Gargi, di mana Gargi merupakan seorang guru honorer di sebuah SMP. Selain itu, Gargi juga merupakan seorang guru les privat di rumahnya. Gargi sendiri tinggal bersama ibu, ayah, dan adiknya yang masih berumur 9 tahun. Malam itu, Gargi sangat marah kepada sang adik karena terlambat pulang main. Si adik pun memberitahu Gargi bahwa ia terlambat pulang karena terjebak oleh kerumunan banyak orang dan para polisi yang sedang mengamankan apartemen depan gang rumahnya. Mendengar hal itu, Gargi sangat terkejut karena khawatir akan terjadi sesuatu dengan ayahnya, di mana pada waktu itu ayah Gargi merupakan seorang security di apartemen yang dimaksud. Gargi pun segera menghubungi sang ayah untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Namun ketika Gargi mencoba menghubungi sang ayah, nomor handphonenya tidak aktif. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada sang ayah, Gargi langsung ke apartemen untuk mencari beliau. Sesampainya di sana, Gargi pun diberitahu oleh si polisi bahwa semua penjaga di apartemen telah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun saat Gargi menanyai tentang kasusnya, si polisi itu enggan memberitahu Gargi. Tak berserang lama, datanglah si Sandra, di mana Sandra ini merupakan anak dari teman ayah Gargi. Si Sandra kemudian memberitahu Gargi bahwa semua penjaga apartemen termasuk ayahnya telah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi sebentar. Beberapa jam kemudian, saat Gargi sedang berada di rumahnya, si Sandra datang dan mengajak Gargi ke kantor polisi untuk melihat kondisi sang ayah. Sebelum ke kantor polisi, Gargi terlebih dahulu mampir ke apotek untuk membelikan obat diabetes yang akan diberikan kepada sang ayah nantinya. Singkat cerita, setelah membeli obat di apotek, mereka kemudian langsung ke kantor polisi untuk mencari ayah mereka. Sesampainya di sana, hanya ayah Sandra saja yang sedang duduk di luar. Gargi lantas bertanya ke penjaga, kemana ayahnya? Si penjaga itu pun menyuruh Gargi untuk menghubungi inspektur polisi di kantor itu. Dengan cepat, Gargi pun melangkahkan kakinya ke dalam untuk mencari inspektur yang dimaksud. Sesampainya Gargi di dalam kantor, Gargi disuruh masuk untuk berbicara empat mata. Di dalam ruangan inspektur yang bernama Pak Benex itu pun memberitahu Gargi bahwa ayahnya ditangkap karena terlibat kasus pemerkosaan terhadap gadis 9 tahun. Mendengar hal itu, Gargi sangat terkejut. Gargi lantas meminta izin bertemu dengan sang ayah, namun Inspektur Benex tak mengizinkannya. Dan pada saat itu, Gargi disuruh pulang. Sesampainya ia di luar, ia menelpon pamannya yang kebetulan pada saat itu pamannya merupakan seorang pengacara. Di dalam pembicaraannya, Gargi meminta tolong kepada sang paman menghubungi polisi untuk mengetahui keberadaan sang ayah. Beberapa menit kemudian setelah pamannya menghubungi polisi, pamannya itu pun memberitahunya bahwa ayahnya telah ditahan. Mendengar hal itu, Gargi sangat terpukul. Selepas ia menghubungi pamannya, Gargi melihat seorang polisi membawa sebuah obat diabetes untuk seorang napi. Merasa curiga, Gargi pun mengikuti polisi tersebut. Dan sesampainya ia di belakang kantor polisi, lewat sebuah lubang dinding, Gargi melihat sang ayah sedang termenung di dalam penjara. Namun aksinya itu diketahui oleh seorang polisi dan Gargi langsung dibawa ke Inspektur Benex. Di sana, Gargi pun dimarahi oleh si inspektur karena Gargi dinilai melanggar kode etik dan detik itu juga Gargi langsung dibawa pulang. Keesokan paginya di sebuah koran, Gargi melihat ayahnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Gargi yang tak ingin sang ibu mengetahui kabar buruk itu, ia segera membuang koran tersebut. Tak cuman itu, sebelum Gargi akan pergi ke pengadilan untuk melihat sang ayah, Gargi menyuruh sang ibu dan adiknya agar jangan keluar sebelum ia pulang.
Sesampainya di luar gerbang rumahnya, Gargi seketika dikerumuni banyak wartawan. Namun saat itu, Gargi tak melontarkan sepatah kata apapun. Sesampainya di pengadilan, Gargi sudah melihat banyak sekali para pengunjuk rasa yang menuntut agar para pelaku pelecehan dihukum mati saja. Di halaman parkir, tiba-tiba datang pegawai apotek tempat Gargi membeli obat malam lalu. Dan ternyata orang ini bukan hanya pegawai apotek saja, melainkan dia juga merupakan seorang advokat serta asisten pamannya. Ketika terdakwa alias ayah Gargi dibawa keluar, semua orang meneriakinya. Terlihat ayah Gargi yang berumur 60 tahun itu hanya bisa menahan malu, bahkan tidak 1, 2, 3 orang menghantamnya guys. Gargi tidak bisa berbuat apa-apa. Gargi hanya bisa menangis sang ayah yang dikerumuni seperti itu. Untuk membuktikan sang ayah terlibat atau tidak dalam kasus itu, Gargi kemudian menghadap ke kantor pamannya. Di sana Gargi meminta bantuan agar ayahnya itu terselamatkan dari kasus ini. Namun pada saat itu si paman tidak bisa membantu dengan alasan ia dilarang membela para terdakwa yang tersandung kasus pelecehan oleh komunitas advokatnya. Bukan alpokat guys, tapi advokat. Gargi terus memohon, tapi si paman tetap tidak bisa. Mendengar keputusan pamannya itu, Gargi hanya bisa menangis. Saat ia beranjak pulang, asisten pamannya yang bernama Indra itu menghampirinya. Di sana, Indra yang merasa kasihan setelah melihat Gargi, Indra merekomendasikan Gargi agar ia menghadap ke ruang bantuan hukum gratis di pengadilan untuk meminta pembelaan bagi sang ayah. Gargi pun ke sana, namun bukannya diterima dengan baik. Setelah para pengacara itu mengetahui kasus ayahnya, Gargi malah diusir. Selepas itu, Gargi kembali menemui Indra untuk melobikan pamannya agar ia dibantu dalam kasus ayahnya. Namun pada saat itu, si Indra tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sadar dirinya hanyalah asisten. Selepas itu, Gargi langsung pulang. Di pertengahan jalan, Gargi tiba-tiba dihadang oleh sang pacar. Pada waktu itu, si pacar yang bernama Pazini mengajak Gargi beserta ibu dan adiknya pindah ke rumahnya yang berada di luar kota untuk menyelesaikan pernikahan mereka di sana. Namun Gargi dengan tegas mengatakan, ia tidak akan pindah begitu saja sebelum ayahnya dibebaskan. Di rumahnya, setelah sang ibu mengetahui kasus ayah mereka, sang ibu sangat terpukul. Dan disinilah pepatah lama itu berlaku guys, di balik setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Malam itu, tiba-tiba Indra datang menemui Gargi. Tak diduga, Indra selaku asisten pamannya itu bersiap akan membantu Gargi jika Gargi mau. Mungkin diriku bukanlah pengacara terkenal, tapi jika kamu bersiap dibantu oleh pengacara gagap seperti saya, aku siap, kata Indra. Esok paginya, Gargi langsung ke sekolahnya untuk resign sekalian mengambil honornya agar ia fokus mengurus kasus ayahnya. Sementara Indra, meskipun ia mendapatkan cercaan dan hinaan dari orang-orang, Indra tetap bersabar. Bahkan ketika bosnya alias paman Gargi melarang dan memarahinya karena telah berani mengambil kasus ini, Indra tetap optimis bakalan memenangkan kasus ini di pengadilan nantinya. Menjelang sidang, terlihat Indra sangat kebingungan. Bahkan pada saat itu, Gargi sempat memarahinya karena Indra bertele-tele mempersiapkan materinya. Namun si Indra tetap yakin dan optimis, ia pasti mendapatkan celah pembelaan dari hakim nantinya. Di hari pertama sidang, karena ini adalah kasus pertama yang ditangani oleh Indra, Indra sangat deg-degan. Bahkan saat ia di toilet, Indra terus memikirkan dari mana ia akan memulainya. Singkat cerita, setelah semuanya lengkap, hakim langsung memanggil Inspektur Benix untuk menjelaskan kronologi dan fakta kejadiannya. Menurut hasil penyelidikan Inspektur Benix, setiap sore jam 5.30, ada seorang pria tak dikenal selalu membawa hewan peliharaannya melalui tangga. Dan disinilah awal mula si korban mulai dekat dengan pemilik hewan. Karena si korban sendiri sangat suka dengan hewan yang dibawa pria itu. Bahkan setiap sore jam 5.30, si korban selalu menunggu pria itu di tangga. Melalui kesempatan ini, si pria itu kemudian merencanakan niat kejinya bersama kawan-kawannya.
Keesokan sorenya tepat jam 5.30, si pria itu lantas membius si korban. Setelah korban setengah sadar, 4 pria itu tega memperkosa gadis 9 tahun itu secara bergilir. Jam 6.00, 4 pria itu kemudian kabur setelah mendengar suara benda terjatuh di bawah tangga. Berselang 1 hari, si ayah korban langsung melaporkan kejadian itu ke polisi dan setelah polisi membentuk tim pencarian, 4 pria itu berhasil ditangkap. Sebelum 4 pria ini diidentifikasi oleh korban, apakah betul 4 pria ini yang memperkosanya atau tidak, si korban diberikan obat agar psikisnya cepat pulih. Dan setelah si korban dirasa mendingan, 4 pria itu langsung diidentifikasi. Dan hasilnya positif bahwa 4 pria inilah yang memperkosanya. Tak sampai di sini, si korban kemudian berlari ke ayahnya dan membisikkan bahwa pelakunya tinggal 1. Dari situlah kepolisian kembali mencari pelaku yang dimaksud korban. Dan setelah berbagai penyelidikan yang dilakukan, akhirnya polisi mendapatkan petunjuk dari nenek korban. Di mana menurut pengakuan nenek korban, pada waktu itu korban diantar pulang oleh penjaga apartemen yakni ayah Gargi jam 6.30. Dari pengakuan nenek korban itulah polisi menduga ayah Gargi adalah pelaku kelimanya guys. Tak sampai di sini, agar kebenarannya valid, polisi kembali mengadakan identifikasi kedua dan pada saat itu si korban membenarkan bahwa ayah Gargi telah memperkosanya. Mendengar penjelasan rinci dari Inspektur Benix, Indra tidak bisa berkata apa-apa. Namun persidangan tidak sampai di sini. Pada saat itu, Indra kembali menyuruh Inspektur Benix memperjelas situasi yang terjadi saat korban melakukan identifikasi. Inspektur Benix pun kembali menceritakan bahwa sebelum korban mengidentifikasi ayah Gargi sebagai pelaku, si korban sempat mengalami stres dan pingsan karena lupa makan obat. Ayahnya pun memberikan tablet obat milik sopirnya dan seketika korban langsung normal kembali. Mendengar pernyataan Inspektur Benix, Indra langsung maju dan menanyakan besar dosis obat yang diberikan. Karena menurut Indra, dia yang sudah berpengalaman sebagai apoteker, dosis orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Dan ketika si hakim menanyakan besaran dosis obat yang diberikan, Inspektur tidak tahu. Inspektur Benix hanya tahu nama obatnya. Mendengar hal itu, hakim pun menghadirkan dokter ahli untuk menjelaskan obat yang dimaksud. Menurut dokter tersebut, obat yang diberikan kepada si korban merupakan obat yang sangat berbahaya. Jika kelebihan dosisnya saja, obat itu akan berefek fatal seperti kehilangan konsentrasi, kebingungan, bahkan tidak bisa mengambil keputusan. Setelah dokter ahli itu menjelaskannya kepada hakim, disinilah Indra keberatan karena saat korban melakukan identifikasi, korban masih dipengaruhi obat. Dan singkat cerita saja, di sidang pertama, hakim akan mempertimbangkan keputusannya dan sidang pun ditunda. Selepas sidang usai, Indra dan Gargi seketika diserbu para wartawan dengan pertanyaan mereka yang sangat tidak pantas, di mana Indra yang kala itu membela ayah Gargi dikatakan pengacara sesat yang membela predator. Dan disinilah Gargi buka suara. Dengan tegas Gargi mengatakan, "Ayahku tidak bersalah. Aku sudah mengenal ayahku puluhan tahun. Silahkan kalian merilis berita apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya menggiring opini demi rating. Seandainya kalian di posisiku, kalian pasti tahu." Mendengar pernyataan Gargi, para wartawan langsung terdiam. Keesokan harinya, Gargi dan Indra kemudian mencari sang ayah di lapas. Di sana, ketika ayahnya keluar, Gargi tidak bisa menahan sesak di dada setelah melihat kondisi sang ayah. Bahkan saat itu, Gargi tidak tega menatap ayahnya secara langsung. Saat Indra bertanya apa yang sebenarnya terjadi, ayah Gargi lantas bercerita. Pada sore itu, ketika apartemen sudah sepi, ayah Gargi menemukan korban sudah tergeletak di tangga. Ayah Gargi kemudian membersihkan korban yang sudah dipenuhi darah. Selepas itu, ayah Gargi mengantarkan korban ke rumahnya sekitar jam 6.30. Indra kembali menanyainya apa yang dilakukannya sejak jam 6.00 sampai dengan jam 6.30 itu. Pada saat itu, ayah Gargi tampak ragu memberikan jawabannya. Namun Indra terus memaksanya agar beliau terbuka. Si ayah pun bercerita kembali, "Waktu itu aku adalah satu-satunya orang yang ada di sana. Tidak ada yang menggunakan tangga di apartemen tersebut. Orang-orang lebih suka naik lift. Itulah sebabnya tidak ada yang melihatku membawa korban," kata ayah Gargi. Ayah Gargi kembali menambahkan, "Biasanya aku pulang jam 6, tapi karena Sandra datang dilamar, ayahnya tidak bisa masuk kerja dan aku sendiri yang melanjutkannya."
Singkat cerita, karena waktu mereka sudah habis, ayah Gargi pun masuk kembali ke dalam sel. Sedangkan Gargi hanya bisa menangis kala ia melihat sang ayah yang tak berdaya itu. Untuk mencari keterangan lain, Gargi dan Indra kemudian mencari ayah Sandra, teman dekat ayahnya. Menurut ayah Sandra, ia tidak tahu apa-apa. Saat peristiwa itu terjadi, Sandra anaknya datang dilamar dan ia sendiri tidak pernah keluar rumah. Malam itu, Indra dan Gargi kemudian memberanikan diri ke rumah ayah korban untuk mencari petunjuk. Sesampainya di sana, ayah korban bercerita bagaimana keluhan putrinya. Ia tak menyangka nasib putrinya setragis ini, guys. Di sela-sela kesedihan ayah korban, akhirnya Gargi diberikan izin untuk bertemu dengan putrinya itu. Namun baru saja ia melangkah ke kamar korban, paman korban tiba-tiba datang dan mengusir Gargi dengan kasar. Sesampainya di rumah, sang ibu sangat marah karena Gargi selalu sibuk dengan kasus ayahnya. Sang ibu juga memperingati Gargi bahwa semua ini adalah takdir. Pasrah saja anakku, kata sang ibu. Namun Gargi dengan tegas mengatakan bakalan tetap memperjuangkan keadilan bagi ayahnya. Karena ia yakin sang ayah tak mungkin melakukan hal sekeji itu apalagi terhadap gadis 9 tahun. Singkat cerita, di sidang yang kedua, Indra kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video ayah korban saat ia berkunjung malam lalu. Di dalam video tersebut, ayah korban sangat marah dan ayah korban juga berjanji akan mengintimidasi putrinya agar tetap mengakui ayah Gargi sebagai pelaku. Melihat rekaman video itu, hakim pun meminta korban didatangkan secara langsung tanpa melibatkan ayahnya. Dan singkat cerita, di persidangan yang ketiga, korban pun didatangkan untuk mengidentifikasi ulang apakah betul ayah Gargi pernah menggaulinya atau tidak. Namun baru saja ayah Gargi muncul, si korban tiba-tiba meronta ketakutan dan terlihat korban sangat trauma. Bahkan saat itu si korban menangis dan langsung teriak memanggil ayahnya. Terpaksa ajang pembuktian pun ditunda. Saat itu Indra kemudian memohon kepada hakim agar terdakwa dibebaskan sementara karena menurut Indra belum ada pembuktian valid yang menjerat ayah Gargi sebagai pelaku. Dan permohonan Indra pun dikabulkan hakim, guys. Dan kini setelah ayahnya bebas sementara, Gargi terlihat sangat bahagia. Namun ayah korban yang tahu ayah Gargi dibebaskan sangat marah dan pada saat itu ayah korban langsung membawa parang ke rumah Gargi untuk melampiaskan kekesalannya. Dalam waktu bersamaan, Aksu adik Gargi datang dari belakang dan ayah korban yang melihat Aksu seusia putrinya itu seketika tak bisa menahan tangisnya dan langsung memeluk Aksu. Malam itu terlihat dari wajah ayah Gargi sangat riang gembira kala beliau bersenda gurau dengan ayah Sandra. Untuk membahagiakan ayahnya, Gargi lantas kemudian menyuruh ayah Sandra mengajaknya untuk minum-minum dan bersantai. Singkat cerita, setelah mereka pulang minum-minum, ayah Sandra kemudian mengajak Gargi ngobrol-ngobrol membicarakan kondisi ayahnya saat ini. Dalam obrolan panjang itu, ayah Sandra juga sedikit curhat tentang anaknya Sandra yang telah kawin lari dengan seorang pria. Tentu hal itu membuat ayah Sandra sangat malu. Untuk menghilangkan malunya, ia pun melampiaskannya ke minuman dan mabuk-mabukan. Untung saja saat itu ayahmu menasehatiku dan menyuruhku istirahat di apartemen sehingga aku merasa tenang waktu itu, kata ayah Sandra. Mendengar kata-kata yang keluar dari ayah Sandra, Gargi pun sangat terkejut. Karena saat Gargi meminta keterangan sebelumnya, ayah Sandra mengatakan saat peristiwa itu terjadi, ia tidak tahu apa-apa dan di hari itu ia tidak pernah keluar rumah. Mengetahui dirinya dibohongi, Gargi sangat marah. Gargi mengancam akan melaporkannya ke polisi. Takut akan dilaporkan, ayah Sandra pun jujur apa sebenarnya yang terjadi sebelum ayah Gargi mengantarkan si korban ke rumahnya. Jadi sore itu, dalam keadaan mabuk, ia datang ke apartemen untuk mencari ayah Gargi. Sesampainya di tangga bawah, karena dalam keadaan oleng, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah sapu. Saat itu pula, di atas tangga, ia mendengar orang pada berlari. Dan sesampainya di atas, ia melihat seorang gadis 9 tahun tengah tergeletak dalam keadaan telanjang bersimbah darah. Melihat hal itu, ia pun sangat terkejut dan hampir pingsan. Sesampainya di atas, ia pun menceritakan apa yang ia lihat kepada ayah Gargi.
Dan pada saat itu, ayah Gargi menyuruhnya untuk tetap tenang dan tutup mulut atas peristiwa yang ia lihat. Setelah itu, ayahnya turun ke bawah melihat korban dan mengantarkannya pulang sekitar jam 6.30. Singkat cerita guys, sebelum sidang terakhir akan dilanjutkan, Gargi lantas menemui si korban untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Gargi terus membujuk si korban agar berkata jujur. Serta pada saat itu, Gargi kemudian menyodorkan foto ayahnya. Apakah betul ayahnya telah memperkosanya atau tidak? Si korban pun berbicara lantang bahwa dialah yang memperkosengku. Si korban pun menceritakan fakta yang sebenarnya guys. Dalam keadaan setengah sadar, setelah 4 pria itu memperkosanya, ayah Gargi datang dari atas. Dan tak diduga dan tak disangka guys, mungkin karena pengaruh alkohol, ayah Gargi tega memperkosa si korban sebelum ia mengantarkannya pulang. Setelah mendengar fakta dari korban, Gargi tak bisa menahan tangisnya. Gargi tak menduga ayahnya bakalan sekeji itu. Jadi gini guys, kenapa Gargi sangat yakin ayahnya tidak terlibat dan Gargi rela mati-mati membela ayahnya? Jadi saat Gargi masih kecil dulu, Gargi hampir dilecehkan oleh guru lesnya. Tapi untung saja, niat bejat guru lesnya itu diketahui oleh ayahnya dan si ayah langsung menghantam guru bejat tersebut. Kala itu, si ayah juga memperingatinya agar selalu menjadi wanita tangguh dan pemberani. Itulah sebabnya guys, Gargi rela mati-matian membela sang ayah. Dan tak diduga, kini sang ayah terseret kasus pelecehan terhadap gadis 9 tahun. Dan pada akhirnya, saat sidang terakhir dilakukan di kantor polisi, Gargi sudah pasrah. Gargi tak bisa berkata apa-apa, sedangkan sang ayah hanya bisa menyesali apa yang telah diperbuat. Tamat. Banyak pesan moral yang tersirat di dalam film ini guys. Salah satunya, jika satu keputusan dapat mengubah dunia, maka itu bukanlah akhir, tapi awal sebuah kehancuran. Itu jika keputusan kita salah, tapi jika keputusan kita benar, maka berbahagialah. Dan satu lagi guys, gua salut sama perjuangan Gargi yang begitu hebat, bahkan rela tidak menikah demi sang ayah. Tapi bagaimana lagi, itu sudah menjadi takdirnya. Terima kasih dan salam bahagia.